wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Webku sekalian. Pada pagi hari ini kita kedatangan sahabat kita dari Suplek Dona, Ibu Maria Goretinere. Kita biasanya memanggilnya Ibu Iren. Beliau tugas khususnya adalah melakukan perbanyakan parasitoid tetrastikus untuk mengendalikan hama Brontispa longissima pada tanaman kelapa. Mungkin pada kesempatan ini kita mau berbagi sedikit pengalaman dari Ibu Iren bagaimana kerja mereka selama ini juga untuk melakukan pengendalian hama Brontispa itu khususnya di Kabupaten Ende. Silakan Ibu Iren. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas kesempatannya. Perkenalkan lagi, saya bernama Maria Goretinere, biasa dipanggil Iren. Saya bekerja di Laboratorium Hayatin Dona. Di laboratorium itu kami adakan perkembangbiakan parasitoid tetrastikus untuk mengendalikan hama Brontispa longissima. Cara kerjanya parasitoid tetrastikus itu dengan kami pergi ke lapangan dengan melihat janur kelapa yang sudah terserang. Di janurnya yang pucuk sudah kering, kami mengambil lava atau pupa yang sudah terinfeksi. Habis itu kami bawa ke laboratorium untuk perbanyakan dengan cara, kalau dalam posisi masih dalam bentuk larva, kami ambil dengan daun kelapa muda untuk dia punya makanan. Kalau sudah dalam bentuk pupa yang sudah terinfeksi itu, dia akan menetas dalam waktu kurang lebih 14 hari. Ya. Biasanya kalau tanaman yang terserang itu umumnya umur tanaman berapa biasanya? Biasanya tanaman rata-rata tuh yang umur tanaman yang masih muda-muda tuh contoh seperti begini. Oh ya, berarti umur tanaman sekitar 5 sampai 6 tahun ya? Iya. Nah, tanaman kelapa dengan umur 5 sampai 6 tahun. Jadi serangan, bagaimana kita mengidentifikasi awal bahwa ini tanaman kelapa kita terserang Brontispa? Identifikasi awal itu dengan kita melihat gejala serangannya itu dia mulai kering. Oke, kering pada bagian bagian janurnya. pucuk. Oke. Ya, dia mulai terserangnya janurnya mulai pucuknya mengering. Dan di dalam itu pas kita buka pasti selalu ada hama Brontispa, terus ada lavanya, terus kalau kita beruntung dapat pupa yang sudah terinfeksi. Baik. Tapi umumnya biasanya Ibu Iren apakah mendapatkan laporan dari lapangan atau dari PPL atau dari masyarakat petani baru melakukan misalnya kunjungan atau untuk memastikan, ataukah ada membagi jadwal misalnya kita dengar ada serangan seperti ini di desa ini, kecamatan ini atau petani ini turun, ataukah itu membuat jadwal bukan berdasarkan laporan? Kami membuat jadwal bukan berdasarkan laporan. Okay. Inisiatif kami di tempat-tempat yang sering kami kunjungi itu. Baik. Kemudian dengan terbatasnya operasional, input biaya seperti itu, dari manakah sumber pembiayaan untuk juga mendanai seluruh kegiatan? Padahal itu kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Kami memakai uang pribadi, yaitu berasal dari honor, uang gaji. Oh ya, berarti itu juga satu bentuk pengorbanan teman-teman honor yang kita tempatkan ya di Suplek Hayati kita di kabupaten. Baik, itu kami juga memberikan apresiasi. Semoga juga ada perhatian ke depan untuk kita juga bisa memberikan input untuk juga membantu mengendalikan serangan-serangan hama khususnya tanaman kelapa, karena kita tahu bahwa seluruh kabupaten di NTT itu tanaman kelapa komoditi perkebunan yang mendapatkan penyebarannya seluruh kabupaten itu mempunyai tanaman kelapa. Mungkin teman-teman yang lain ada ide ataupun juga pertanyaan supaya ini kesempatan untuk berbagi juga mengendalikan hama Brontispa ini di kabupaten-kabupaten lain. Silakan Pak El mungkin. Ya, jadi baik, terima kasih. Kalau saya berasal dari Suplek Baumata. Nah, kita punya tugas di sana menyangkut pengembangan bakulovirus. Itu juga untuk pengendalian
hama kelapa khususnya Orites. Nah, jadi kita juga ingin tahu cara mengembangbiakan Tetrasticus ini. Jadi, cara kita identifikasi bahwa dia sudah terserang, pupanya itu bagaimana? Pupanya kalau sudah sudah terinfeksi, Ya, pupanya tuh kaku dan hitam. Ya, itu berarti ciri terserang sudah terinfeksi. atau terinfeksi. Hitam dan kaku ya. Ya, Lanjut ya. Selanjutnya kita kalau pupa yang sudah terinfeksi itu tuh biasanya kurang waktu, lebih kurangnya 14 hari itu dia sudah menetas parasitoid. Setelah itu kan kita juga ada bawah larvanya. Bawah larva kita kembang biakan di labor lagi, nanti dia akan menjadi pupa untuk siap diinfeksi. Setelah itu kita ambil yang parasitoid tadi yang sudah menetas, kita infeksi dengan pupa bronchis palomisin dengan cara memasukkan dalam tabung reaksi. Jadi ya ini barang khusus untuk kita di Lab Baumata sepertinya barang baru, bukan sepertinya tapi memang barang baru nih. Jadi mungkin kalau kita mau kembangkan kita bisa lewat video call ya kakak, minta maaf. Ya. Jadi dia sudah seperti yang tadi kakak punya penjelasan bahwa ketika pupa itu sudah menghitam, kita ambil dari dalam pelepah. Iya. Dari dalam pelepah muda tuh ya, yang sudah terinfeksi, yang terserang maksudnya. Lihat yang sudah menghitam. Tapi apakah dalam larva bisa juga kelihatan kan? Sebab dia telur di bagian mana? Di larva atau apanya? Dia kalau sudah infeksi tuh kan dia masuk ya. Dia masuknya di pupa. Dia telur di dalam tubuh itu. Di dalam tubuh itu selama kurang lebih 14 hari dia menetas, tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas bisa 10 hari, 9 hari. Oh, berarti lebih cepat kalau cuaca panas. Iya. Kurang lebih 14 hari ya. Dia menetas. Dalam satu pupa tuh biasanya rata-rata menetas tuh sampai 3-4 kali. Menetas pertama, kedua, ketiga itu tuh dia bisa dalam satu pupa bisa menghasilkan 70-50 parasitoid. Pernah dulu kan saya penelitian, saya dan Maida tuh pernah hitung sampai 100 lebih. Iya, dalam satu pupa. Kami hitung karena penelitian kan butuh hitung toh. Jadi hitung sampai 100 lebih dia keluar. Ukuran pupa juga kecil saja tuh. Iya. Parasitoid juga kecil halus. Iya, tanya. Seperti semut terbang gitu. Semut juga lebih besar. Kecil halus. Kemudian bagaimana cara menyebarkan informasi itu, kemudian mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat supaya juga ketika mereka tahu tanaman kelapa mereka terserang, mereka juga bisa menggunakan parasitoid yang Tetrasticus yang kita sudah lakukan perbanyakan ini. Apakah pernah ada pengalaman kita ataupun pengalaman petani yang bisa kita jadikan praktek baik lah seperti itu untuk juga mengedukasi atau mensosialisasi ke petani ataupun masyarakat. Kami biasanya tuh pergi-pergi di kebun, kami minta izin. Ada kebun itu yang kami pergi berulang dan hasilnya baik. Setelah kami melakukan tindakan pengendalian ini. Jadi rata-rata petani tuh yang beberapa kami kunjung tuh mereka suka kenal kami. Iya. Dan akhirnya menghubungi Ma Iren dan Maida kalau misalnya ada serangan dan sebagainya. Oke, berarti ini kegiatan perbanyakan berarti harus tetap juga dilakukan secara kontinu. Kami dengar ini sekarang Maida sudah mau pensiun, tinggal Ibu Iren saja sekarang dari sekian sublab kita yang mempunyai kekhususan untuk melakukan perbanyakan parasitoid Tetrasticus ini. Bagaimana supaya kita juga bisa tetap juga mempertahankan bahwa ini kita juga tugas untuk tetap memelihara dalam rangka pengendalian hama brontispa pada tanaman kelapa ini. Mungkin ada usul dari teman-teman, berarti kita harus menempatkan tenaga lagi atau memperkuat input di sana, seperti itu. Kalau dari saya, kalau bisa
tambah lagi tenaga karena itu tuh kalau bila perlu tenaganya lagi laku karena sering jalan ke lokasi-lokasi itu. Tambah lagi saya sendiri tidak bisa mengendarai kendaraan. Nah, selama ini kami menggunakan transportasi umum. Berarti syaratnya nih mesti dibekali dengan kendaraan Iya. bermotor Iya, untuk Ibu. juga bisa mempercepat, mempersingkat, dan juga meningkatkan pelayanan kepada petani dan juga masyarakat. Karena yang kami jalan tempat tuh kadang kan lumayan jauh. Dona kan di Iya. kecamatan di ujung. Contohnya kami ke kecamatan Nengependa, itu kan butuh waktu lama. Kami naik bemo bisa 2 kali. Dari rumah ke tempat terminal, habis nanti pulang terminal turun, dari terminal lanjut ke Dona. Membayangkan saja susah. Iya. Begitu. Baik Pak Manus, mungkin ada ide-ide saran lagi bagaimana juga supaya dalam rangka mendukung pertanian berkelanjutan kita juga bisa melakukan pengendalian secara hayati untuk juga mendukung semua program pemerintah yang sedang dilaksanakan. Kemudian bagaimana cara juga kita mengupayakan supaya juga gema ataupun sosialisasi tentang penggunaan APH ini juga bisa tersebar kepada masyarakat, biar juga bisa tahu bahwa penggunaan APH ini lebih ramah lingkungan untuk mendukung juga pengembangan dan keberlanjutan komoditi perkebunan kita khususnya di Nusa Tenggara Timur. Pak Manus silakan. Terima kasih Ibu Dewi yang sudah membuka Diskusi. diskusi hal seperti begini. Saya juga bertanya sedikit dulu kepada Ibu Iren. Tadi Ibu Iren sudah menjelaskan bahwa Brontispa ini dia rawan pada usia kelapa yang ya kurang lebih 5 tahun ke bawah ya. Seperti itu. Tetapi kebanyakan yang saya lihat di lapangan itu, walaupun kelapa itu sudah berusia di atas 5 tahun, masih saja banyak yang diserang oleh Brontispa. Kita tahu bahwa kelapa ini 2 penyakit yang sering sekali dialami oleh petani itu adalah Brontispa dan Orites. Kami seringkali jalan di kebun-kebun kelapa di Bau Mata dan itu hari di Adonara kita pergi. Jadi banyak sekali mengeluh tentang penyakit hama Brontispa ini. Walaupun usia kelapa mereka sudah bertahun, sudah puluhan tahun juga masih saja terserang Brontispa. Mungkin ada alasannya kenapa sampai usia seperti itu juga masih diserang oleh Brontispa. Mungkin ada alasannya. Karena Brontispa itu tuh dia punya cara serangannya tuh melalui janur. Jadi kelapa biarpun dia semakin kelapa tua tetap masih ada janur mudanya. Terus selama ini kami juga kalau pelepasan itu kami kerjasama dengan petani yang kebunnya terserang itu di kelapa-kelapa yang sudah usia lanjut. Hanya kalau mau mengambil dia punya larva yang sudah terinfeksi hama itu di kelapa-kelapa yang pendek. Kesimpulannya bahwa Brontispa itu dia tidak melihat kelapa usia seperti apa. Yang paling penting dia bisa mendapatkan janur yang muda itu, Janur dia muda, akan ya, menyerang. berserang seperti itu. Begitu. Itu yang Hanya memang karena kami selama ini kerjanya ambil yang janur-janur yang masih umur di bawah untuk kembang biakan di labor. Karena gampang untuk didapat. Iya. Seperti begitu. Kami juga tapi sering dia melakukan- tidak terbatas sebenarnya pada usia kelapa. Iya. Seperti itu. Begitu. Karena memang fakta di lapangan kita melihatnya seperti itu. 2 hama ini yang sering pada kelapa ini dan hampir-hampir ini 2 hama ini selalu saja menyerang tanaman kelapa. Seperti itu. Begitu. Mungkin saya lanjut sedikit ya. Jadi kalau seperti Orites itu dia tertarik pada cahaya. Sementara kalau Brontispa, apakah tertarik juga pada cahaya kan? Iya, kalau kita berlawan arah dia terbang. Dia tidak mendekat pada cahaya tapi menjauh gitu. Iya. Oh.
Jadi selain dengan tetrastikus nih, dia bisa pakai apa lagi untuk pengendalian? Apakah ada cara lain kah? Hanya Belum. belum. Tahu saya Maida pernah menjelaskan hanya tetratikus sama kimia. Berarti pilihan amannya adalah menggunakan tetrastikus. Kalau bagaimana cara kita membedakan dengan mudah tanaman kelapa kita ini terserang brontispa atau orites, ciri-cirinya, supaya kita juga penanganannya kan beda, satunya pakai bakulo, satunya pakai apa ini sudah brontispa ya. Tanaman kelapa bagaimana cirinya kalau yang terserang brontispa bagaimana? Kalau brontispa di janur mudanya Mengering. Kalau yang kayak bentuk apa digunting kipas itu orites. Itu sudah pasti orites. Oke. Begitu. Itu juga satu. Ciri-cirinya. Dari identifikasi itu kita tahu bahwa ini terserang orites, ini terserang brontis. Karena cara dari hama itu ciri-ciri yang dia serang pada daun tadi itu, cara memakannya itu. Lalu maaf, lanjut yang tadi pengembangan tuh. Iya. Untuk kembangkan ini tetratikus. Ya. Itu ambil dengan cara bagaimana? Apakah steril semua kan? Atau tidak terlalu juga yang Dia sudah harus steril. terinfeksi itu? Dia harus steril, ruangannya tidak boleh merokok. Kita pakai kuas yang kecil tuh. Pakai kuas yang kecil, pokoknya ruangan dia tuh harus steril karena dia gampang tuh. Kalau ruangan lembab terlalu juga dia cepat busuk. Kalau macam hujan terlalu, jadi dia tuh yang bagusnya pas panas. Jadi selama ini pengembangannya pada musim panas saja. Ya. Kalau Musim panas. kita pasang lampu bagaimana atasi dengan seperti itu? Untuk dia punya suhu kamar itu tetap Tidak, stabil. biasa saja. Biasa macam ruangan biasa saja. Tidak kalau musim-musim seperti ini. Tidak, Gitu. biasa saja. Tadi. Lalu dalam cara pemeliharaan misalnya pada toples atau tabung Tabung reaksi atau reaksi. segala, apa kira-kira makanannya? Oh, kalau makanannya, kalau parasitoidetarticus nih air madu, sama kita oles di kertas kalender licin. Makannya tuh tiap hari diganti. Terus kalau kita infeksi tuh 2 hari sekali. 2 hari infeksinya, waktu infeksi itu hanya 2 hari. 2 hari itu makanan dia tidak butuh makan lagi, dia makanannya 2 hari. Nah, terus sebelum kita lepas ke lapangan, berapa lama sih jangka waktunya setelah kita menginfeksi lalu kita melepaskan ke lapangan? Karena kalau kita lama-lama lagi, jangan sampai dia sudah mati setelah infeksi. Setelah terus infeksi kita itu- melepas. Kalau tergantung cuaca, kalau bagus 14 hari, itu dia menetas. Tapi selama ini kami kebanyakan langsung parasitnya, parasitoid kan dia kan tidak tahan lama toh. Iya. Kami lepas dalam bentuk parasit. Iya, iya. Biasanya kami kerjasama kalau dengan petani itu kami titip ada satu petani itu yang kerjasama dengan kami dulu yang masih ada pemesanan tuh om itu yang selalu kerjasama dengan kami. Ya itu biasanya yang naikin kelapa-kelapa yang tinggi itu untuk lepas. Iya. Jadi tidak lepas di tempat rendah, harus pada posisi langsung. Iya. Pada posisi yang TKP-nya. terserang. Iya. Oh ya. Jadi kalau kelapa tinggi kami bayar petani itu kerjasamanya. Tapi ada juga di kecamatan Ngependa itu petani itu sudah akrab dengan kami, dia pemilik kebun dia yang lepas sendiri. Kami ajar lepas sendiri. Pas sendiri berarti panjat. Iya, kelapa yang tinggi. Hanya kalau kami ambil memang di kelapa yang rendah. Iya. Tadi dibilang menyiapkan air madu untuk makanan dari parasitoidetarticus ini. Sementara kita juga kendalanya adalah input juga untuk hal-hal seperti itu. Terus itu juga menggunakan Semuanya biaya. menggunakan uang pribadi. Iya. Baik, ini juga luar biasa. Ternyata juga banyak catatan juga yang harus kita benahi dan kita lakukan lagi. Baik, Mak Iren, ini kita coba kira-kira kebutuhan dukungan apa yang kita butuhkan. Tentu saja juga dari situasi kerja di suplab di Dona
tidak saja lab, kondisi labnya, tetapi juga sebenarnya bahan-bahan yang dibutuhkan kira-kira untuk juga bisa pekerjaan selama 1 tahun itu, pemeliharaan kemudian perbanyakan itu kira-kira butuh biaya dana seperti apa, berapa kira-kira? Dana kurang lebih kalau kami pergi ke lokasi, Iya, kami beli madu dalam 1 bulan tuh mungkin saya kira-kira saya Iya. sekitar 500.000 lah. 500-an. Bayangkan Iya. dengan honor 2.300.000 sampai 2.400.000, kalau mengeluarkan lagi pembiayaan 500.000 untuk ya transportasi, kemudian alat dan bahan, kemudian biaya panjat dan sebagainya untuk melepaskan, ya tentu saja juga itu satu bentuk pengorbanan yang selama ini juga. Lagi biaya orang. Iya. Iya. Biar petani itu kami sering kasih uang. Iya. Habis itu maaf Ibu, keluar dari ini tapi kami air Ibu. Air itu mau berapa tahun tidak bayar, jadi kami minta di tetangga. Saya ada midat angkat dengan jirgen, bola balik, pikul air tuh karena di sini belum bayar. Pipa-pipa juga sudah patah, sedangkan itu kan alat-alat kan harus bersih terus, steril. Iya. Syukur tetangga sekitar situ baik dengan kami, jadi kalau kami minta air tuh, saya ada tidak pakai jirgen nunu. Masuk Mungkin lama. kasihan karena 2 orang ibu-ibu Iya. Air itu yang kok tidak masih punya salah. senyum untuk meluluhkan. Iya. Itu mungkin datang ambil air di Bomat. Banyak sekali air di Ada situ. ada pengalamannya. Ya. Ada pengalaman beberapa tahun kemarin ketika Pak Gradus masih para seksi di sini. Kebetulan waktu itu dari Sumba Barat Daya kalau tidak salah ada butuh itu. Nah, kirimlah dari labnya di situ ya. Iya. Waktu itu untuk ke Sumba Barat Daya toh. Waktu itu. Jadi Pak Gradus ini yang antar ke sana. Dimakan dulu. Atau kirim waktu itu. Kirim apakah lewat apa ferry atau bagaimana waktu itu. Iya. Sambil. Jadi setelah sampai di sana ini barang ini ambil saja. Oh iya, bekas. Dibuka sebelum mereka lepas, mereka buka. Mereka mau membuktikan bahwa barang ini hidup atau tidak. Iya. Karena dia kaku tuh. Pada saat mereka buka, mereka lihat barang ini kan tidak bergerak. Iya. Gitu. Maka Keluarlah berita acara, bahwa mereka sudah buang. Karena buang, menurut mereka ini barang sudah Mati. Mati. Nah, begitu. Jadi keluarlah berita acara bahwa ini barang yang kamu kirim sudah mati semua. Begitu. Dan sudah terlanjur sudah buang. Lalu mereka terlambat untuk Untuk berita ke sini. Konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, Pak Gradus memberikan penjelasan. Tetapi menurut saya ini kan karena belum tahu ya, belum tahu dia punya ciri-cirinya seperti apa. Kan Tuan Dua Baku marah sudah. Mau ambil di mana lagi nih barang? Itu bukan mati. Dia kaku. Dia memang seperti itu kaku. Begitu. Sebelum dia ini mana? Begitu. Jadi kenapa kamu buang? Ya kami tidak tahu karena kami pikir ini mati. Begitu waktu itu. Itulah maksud saya. Kita yang memahami dengan keadaan barang seperti begini, sebelum kita memberikan penjelasan. Supaya jangan terjadi hal seperti itu di lapangan. Karena orang yang terima ini juga kan di dalam ketidaktahuannya dia mau meluputkan bahwa barang yang saya terima ini benar tidak, kan begitu juga supaya jangan salahkan dia. Dia lihat barangnya benar tidak, hidup tidak, karena dia beda dengan kumbang bervirus. Begitu. Kalau kumbang bervirus kita tahu bahwa dia sudah mati. Begitu. Tidak bergerak toh. Nah ini barang ini tidak bergerak, jelaslah dia bilang pasti mati, buang sudah. Begitu. Mesti kita kalau kirim mesti disertai dengan penjelasan. Seperti begitu. Ya biar. Mungkin itu pengalamannya seperti itu. Jadi waktu kirim Dalam bentuk tikusnya atau pupanya yang sudah terserang, sudah terinfeksi. terinfeksi. sudah terinfeksi tapi tanpa penjelasan kan? Iya, itu. Begitu. Dia kalau terinfeksi dia kaku Iya. dari pupa. Kalau tidak terinfeksi dia kembali ke imago berpupa. Iya. Iya.
Ya. Jadi waktu pengiriman kirim Dalam yang bentuk pupa dalam yang bentuk sudah kasih, pupa, sudah ya. terinfeksi. Yang warna gelap hitam Iya, tadi. gelap hitam taruh di tabung bambu yang kecil. Bordengan Tapi kalau dilepas nanti dia digantung. Gantung kapan dia Ada kain menetas. kapas tuh yang lubang-lubang tuh. Ya. Dia terbang lewat situ. Gantung contoh. Iya. Contohnya begini Iya. toh. Misalnya ini terserang, Iya. kan ada karetnya. Gantung di situ, iya. Di bambu itu tuh ada karet 1, 2, tengah. Tengahnya itu kita gantung di sini. Iya. Dia yang terserang. Nanti dia Nanti dia menetaskan, dia keluar juga lewat itu. kalau di wilayah kami kalau di kabupaten kami rata-rata banyak pakai parasit. Kalau di keluar berdalam bentuk pupa. mungkin nah Iren coba cerita sedikit pada kami nih bagaimana sudah cara juga meyakinkan petani misalnya kan ada kadang-kadang kan oh baru 1 pohon, oh baru 2 pohon seperti itu, tapi bagaimana kita meyakinkan bahwa ayo ini terserang loh seperti itu, pakai ini supaya juga bisa teratasi, supaya jangan juga menyerang pada tanaman yang lain. Apakah kadang-kadang juga masyarakat sulit untuk diyakinkan? Tapi untuk selama yang kami jalani selalu mereka tuh terima Oh, kami iya. kehamilan kami dari Dinas Pertanian Perkebunan. Oke. Kami mau melakukan pengendalian secara hayati. Oke. Dan setelah mereka lihat hasilnya mereka pelapa jadi bagus. Oke. Kalau di saat kami datang lagi kami mau ambil lagi pupa apa sudah ada sudah bersih. Sudah, itu biasanya butuh waktu berapa lama sampai masyarakat itu misalnya kita lepas ya, lepas kemudian 14 hari ya tadi bilang bahwa dia nanti menetas seperti itu, kemudian kira-kira butuh waktu 1 bulan kah, 2 bulan kah baru kita juga bisa melihat atau petani bilang oh ya ternyata bisa dikendalikan seperti itu, butuh waktu berapa lama? Jangka waktunya antara bulan kedua atau bulan ketiga itu Sudah bisa. Iya, iya, Oke. Berarti sebenarnya tidak cukup, tidak terlalu lama untuk juga bisa meyakinkan bahwa tanaman yang terserang juga bisa dikendalikan ataupun diatasi. Karena setelah dia menetaskan, dia sudah banyak toh. Iya. Dia sudah banyak yang tinggal di situ. Nah, kalau ada telur-telur yang itu sudah dia yang makan sudah. Itulah hasilnya pengendalian seperti itu. Kalau dia berhasil untuk makan semua telur-telur yang ada pada itu, maka hasil sudah kita punya pengendalian itu kan seperti begitu. Fix, betul lapar. Dia yang makan sudah seperti itu. Dan dalam satu Dia yang lahap lahap saja telur-telur yang ada di situ. dia punya inang itu bisa menghasilkan sampai Begitu. seperti yang tadi kata Iya. bilang bahwa sampai 100 ekor. Iya. Begitu. Baru dia keluar tuh kadang-kadang 5 hari berturut-turut. Hari pertama, hari ketiga tuh masih full. Yang 4 ke 5 mulai sedikit. Iya. Habis. Ya sudah, mati sudah kita ramas begini kosong. Si kosong. Kalau dia masih ada telur dalam kita ramas begini basah. Basah. Karena telur tuh dalam. Kalau satu tanaman yang terserang itu biasanya kita lepas berapa banyak? Itu perkiraan. Kalau dia tuh 15 itu koker namanya. Kami kasih nama koker. koker. 1 hektar tuh 15 koker. 15 koker. Di dalam koker Cukup, itu, ya? iya di dalam 1 koker tuh isi 3 pupa. Oke, ratusan sudah. Iya, Berarti 5, berarti Iya. 15 saja. 15 koker, Untuk 1 1 hektar. Berapa lama dia punya imago itu? Berapa lama hidupnya? Imago. Imago parasit. Ya, parasit. Dia hidup kalau di luar itu tuh bisa kalau lepas begitu Ya. bisa 3-4 hari. Kalau di dalam ruangan tuh 2 hari, kalau tidak kasih makan mati. Ya, setelah menetas, dia harus dapat dia punya inang untuk bertelur dalam, Bertelur, iya. untuk melanjutkan dia punya Iya. hidup, dia Dan kita punya harus generasi kasih makan. berikut. harus Dan dia kasih 4 makan. hari kemudian setelah menetas bisa mati. Iya. Dan harus kasih makan terus. Makanya kami mau hari raya, hari libur tetap masuk, hari Sabtu Minggu tetap masuk. Biasa. Jadi setiap hari harus ganti, Iya, dia punya harus. air madunya tuh. Iya. Dia makan tuh 2 hari. Pas kita infeksi itu 2 hari. Setelah 2 hari kita lepas sudah taruh di tabung sendiri sudah. Tidak kasih makan. Dia waktu makan tuh hanya 2 hari. Tiap hari harus ganti. Jam kerja bukan hari kerja. Baik. Iya. Luar biasa. Ini berarti bahwa kita juga pengetahuan dan keterampilan ini juga perlu kita miliki, tidak saja ini
teman-teman yang ada di supleb sebenarnya juga teknik mungkin perbanyakan yang sederhana. Apakah kita juga bisa mengedukasi petani untuk bisa juga melakukan sendiri kah? Tapi dia harus ruangannya tuh macam harus dilihat. Oke. Berarti tugas melakukan pemeliharaan perbanyakannya mesti di kita ya. Jadi petani itu memanfaatkan ataupun menggunakan saja. Berarti sebenarnya ini satu peluang untuk juga peningkatan PAD kita. Seperti itu. Hanya kita kembali mesti berhitung bahwa mesti ada juga input yang diberikan supaya juga peningkatan pelayanan itu juga bisa terlaksana. Seperti itu. Kalau pupa itu dijual, kalau dulu misalnya ada yang memesan itu, apakah dijual? Dijual. Tetapi ini satu potensi yang juga bisa kita lakukan dari juga pelayanan supleb kita supaya juga persoalan kontribusi PAD, kemudian sumbangan nyata untuk pelayanan kepada masyarakat juga bisa kita lebih tingkatkan. Masih adakah? Baru belajar lanjut. Iya. Baik ya. Terima kasih banyak Ibu Ida.